Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi ya. Ini adalah video yang keempat. Di video keempat ini, setelah kamu memahami yang pertama Litecoin itu apa, terus harganya berapa gitu kan ya. Terus yang kedua, kita sudah memahami bagaimana cara melakukan pouchet atau mencari Litecoin-nya sebelum nantinya jadi Litecoin gitu kan. Terus kita sudah membahas yang ketiga, pertemuan sebelum kemarin ya. Pertemuan kemarin itu tentang micro walletnya sebelum kamu masuk ke dompet utama. Dan yang ini adalah video khusus untuk khusus membahas dompet utama kita atau dompet lokalnya lah, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya e-wallet atau dompet walletnya itu. Ya, dompet itu wallet ya. Nah, di sini itu namanya Indodax. Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan registrasi, itu bisa menggunakan link yang ada di deskripsi ya teman-teman semua ya. Nah, setelah itu silahkan kalian lakukan registrasi. Oke, di sini saya sudah registrasi, saya log out dulu aja biar kita lihat mulainya itu bagaimana. Di sini kan tadi situs awalnya itu kan seperti ini ya teman-teman semuanya. Saya akan hapus dulu ini. Nah, situs awalnya kan begini. Terus kita lakukan daftar. Nah, silahkan masukkan username yang kamu inginkan ya. Terus di sini alamat emailnya. Nah, dipastikan alamat emailnya adalah alamat email utama yang punya kamu. Kenapa? Karena ketika kamu, kadang kan manusia itu ada titik jenuhnya ya. Ada titik di mana dia bosen, ada titik di mana dia udahan deh gitu kan ya. Nanti lagi carinya gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Ya pada intinya adalah ada titik jenuhnya. Tapi ketika kalian mau back dengan melihat informasi di mungkin di semua media bahwa wah harganya lagi ini dan lain sebagainya, wah gitu kan ya, kalian pengen back lagi gitu kan, akhirnya kalian lupa gitu kalau kalian sudah punya akunnya dan kalian sudah melakukan verifikasi semua gitu ya. Verifikasi baik KYC itu melakukan pengiriman identitas ya, supaya jadi akunnya itu ibaratnya adalah akun premium, mungkin lebih tepatnya pribadi gitu kan ya jatuhnya. Nah, terus nomor handphone utamanya dipastikan nomor handphone yang memang kamu pakai gitu. Saran saya adalah ketika kalian menggunakan nomor HP utama itu, jadi ketika kalian melakukan verifikasi baik menggunakan email atau nomor HP itu aman, karena dua-duanya sama-sama email utamanya. Terus lakukan kombinasi password dengan 1 huruf kapital, 8 karakter dan ditambah angka serta simbol kalau bisa. Terus warga negaranya silahkan kalian pilih adalah Indonesia. Kalau yang nonton video ini misalnya dari Malaysia ya nggak ada masalah, atau dari Singapura dan lain sebagainya nggak ada masalah. Artinya apa, video saya menarik gitu kan ya, bisa sampai ke sana gitu. Nah, terus saya setuju, lakukan verifikasi seperti biasa, geser. Nanti di sini lanjut pendaftaran. Ya, setelah melanjutkan pendaftaran nanti kalian akan mendapatkan sebuah email verifikasi dari Indodax ini sendiri. Setelah itu silahkan lakukan login ya. Di sini saya akan lakukan login. Oke. Kita juga akan bahas fitur-fiturnya ya. Anda sudah berhasil melakukan verifikasi. Nah, di sini nilai aset saya nggak banyak. Kenapa? Karena ya kita juga sama-sama baru belajar gitu kan ya. Oke, hanya saja mungkin saya lebih duluan daripada teman-teman yang baru mulai. Nggak ada salahnya gitu melihat video ini ya. Aset saya itu kecil ya, hanya punya Oke, kita akan bahas dulu dari fitur utamanya ya. Fiturnya di sini itu kalau kita lihat di sebelah kiri ya, di sini ada yang namanya marketplace, lalu ada wallet, lalu ada voucher, lalu ada beli atau jual Bitcoin instan, lalu ada Google Authenticator, lalu ada informasi. Oke, kalau teman-teman semua sudah melihat ini semua, berarti teman-teman semua sudah harus memahaminya. Marketplace adalah tempat di mana kita melakukan
pantau pasar, mungkin lebih tepatnya seperti itu, memantau harga pasar. Nah, ini adalah koin-koin yang dijual oleh situs atau dompet utama ini. Mulai dari BTC, ada TEN, ada One Inch, ada AAV, ada ABBC, dan lain sebagainya. Ini ada berapa token ini? Berapa kripto? Ada 213 kripto. Nah, ini bisa kalian atur sendiri sih sebenarnya, kalian mau koin-koin yang mana gitu kan ya. Cuman kan kalau kita lihat di voucher micro wallet yang kita miliki itu kan nggak semuanya ada kan, nggak sebanyak 213. Kalau kita lihat di sini itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. Hanya ada 13 token saja atau kripto saja yang dimiliki gitu kan. Jadi kita pilih aja, kita pilih mau yang mana yang mau kita masukkan. Misalnya di sini saya kalau kan karena di video ini mau menghubungkan antara dompet utama dengan micro walletnya, itu nanti kita akan cari yang mana yang bisa gitu kan ya. Oke. Setelah itu di sini ada favorit itu yang kita kasih bintang ini ya. Jadi kalau kita klik favoritnya, nah ini ada pilihan saya. Ada BNB, ada Bitcoin, ada CBG gitu kan ya. Terus ada Call, ada DAX, ada ETH, ada LTC, ada Matic, ada SLP, serta ada XDC. Nah, ini adalah 10 koin pilihan saya gitu. Tapi kan nggak ada kalau di sini gitu kan ya, kayak seperti SLP ya. Tadinya awalnya saya sebagai investor gitu, mungkin kan di video sebelumnya kan ada tipe-tipenya ya. Yang pertama itu kan ada yang tipenya dia mining, dia dengan membeli rig, dengan modal VGA, dengan dia modal unminer atau modal bit miner dan lain sebagainya lah ya, pokoknya alat mining. Terus yang kedua dia ada yang menggunakan voucher itu jadi nyari dari situs gitu kan. Nah, situsnya itu kan sudah dibahas di video yang kedua gitu, tapi nanti akan ada tambahan situs lain ya. Jadi stay aja dan pastikan kalian sudah klik loncengnya gitu, supaya ketika ada upload video terbaru ya kalian bisa langsung melihat. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah tipe yang mereka misalnya punya uang, dia pengen masukin ya, terus beli koinnya. Contohnya di sini saya misalnya waktu itu pernah beli SLP gitu kan. Dulu itu waktu harga di berapa ratus perak ya, 80 apa 100 perak gitu, dan waktu itu tembus sampai 300 perak ya. Jadi waktu itu saya beli itu cuman kecil sih, nggak banyak, cuman 300 apa berapa itu. Kalau saya beli harga 300.000 dan harganya 100 perak, berarti kan keuntungan saya itu kan bisa 200% ya, 300%. Artinya apa? Dari 300.000 itu jadi 900.000. Kenapa? Karena keuntungannya kan saya belinya 100 perak, dijual 300 perak gitu kan. Artinya apa? Tinggal dikalikan saja. Ya sudah, saya dapat 900.000 pada saat itu. Oke? Clear ya? Berarti itu adalah investor tipe ketiga. Tapi kalau kita sekarang tidak ke arah sana, sekarang kita masih mencari gitu ya, jangan dulu deh, saya kan masih bisa nyari gitu kan. Ya udah, nyari aja. Oke, kita akan coba hubungkan antara wallet yang ada di sini, dompet utama kita, ke wallet micro walletnya. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat di sini kan, saya itu punya Digi, Dogecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoinnya. Oke, saya misalnya ingin menambahkan yang namanya di sini apa? Solana ya. Kita coba lihat di sini ada Sol nggak? Nah, di sini ada Sol. Sol itu harganya adalah 596.000. Kita coba klik. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman semua ya. Di sini itu ada Solana. Solana itu market tertingginya itu harganya berapa ini? Oh, 3 jutaan ya. 3.561.000. Wow, sebelumnya 3 juta. Sekarang itu cuman 500.000. Karena marketnya 24 jam itu kan resikonya besar juga ya. Kan sudah dibilang gitu kan, high risk high return lah pokoknya pada intinya itu. Jadi sekali lagi saya juga disclaimer, semua video saya ini tidak mengajak teman-teman untuk barbar ya, tidak mengajak teman-teman untuk
apa jatuh jatuh dengan keadaan yang parah gitu, enggak, tapi manage sepintar teman-teman semua aja ya. Disclaimer pokoknya semua video saya, jangan sampai setelah menonton video saya gampang gitu kan, akhirnya kalian jatuh terdalam gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu. Karena apa? Di sini saya tujuannya adalah memberikan edukasi. Sekali lagi edukasi ya. Jadi teman-teman sendiri yang mengatur urusan seberapa banyak atau seberapa besarnya gitu kan resikonya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kalian klik saja deposit atau withdraw-nya. Nah, di sini ada beberapa notifikasi yang harus kalian baca. Ya, kalau kalian sudah paham, close aja. Terus di sini akan ada barcode seperti ini. Terus saya mengerti tampilkan alamat Sol saya. Terus klik untuk membuat alamat Solananya. Nah, setelah itu kan muncul ini 5J ini semua kita copy. Terus kita masukkan ke sini. Kita masukkan addressnya, pastekan di sini. Pastikan sama ya. Kalau copy paste pasti sama ya. Jadi kita langsung saja masukkan di sini adalah Solana. Ini kita rubah jadi Solana. Nah, setelah itu klik link. Maka secara otomatis Solananya di sini akan bertambah. Kalau misalnya kalian mau hapus, ya gampang, tinggal dihapus saja. Tapi untuk nomor ini atau alamat walletnya ini itu nggak akan berubah, tetap sama. Seperti ini juga. Itu. Nah, itu adalah bagaimana cara menghubungkan antara dompet utama, terus masuk ke micro walletnya, terus masuk ke vouchernya, gitu. Ya, jadi kita sudah bahas vouchernya itu nanti pakai wallet yang ada di sini, terus selanjutnya masuk ke micro walletnya yaitu Voucher Pay, terus barulah masuk ke dompet utama kita. Nah, nanti di sini ada notifikasinya masuk, teng aja, karena kita sudah bekerja dapet gitu kan, dapet. Nah, kumpulin aja, nggak ada yang tahu, sekali lagi rezekinya nggak ada yang tahu. Yang penting teman-teman semua sudah berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan rezekinya teman-teman semua miliki gitu. Oke, saya rasa cukup ya, karena nggak panjang lebar. Ini juga videonya juga durasinya juga apa ya, sudah cukup panjang gitu kan ya. Kalau ada pertanyaan segala macam terkait dengan video-video sebelumnya, teman-teman semua bisa langsung ajukan pertanyaannya saja. Terus nanti akan kita bahas, coba ya. Kalau saya bisa saya bahas ya saya bahas, kalau belum bisa ya mohon tunggu saja gitu. Oke, saya akhiri cukup di video ini bagaimana cara menghubungkan antara Voucher Pay dengan dompet utama kita, atau di sini Indodax lebih tepatnya gitu ya, dengan mudah, dengan gampang ya. Di fitur Indodax juga sudah saya bahas semua ya, dari mulai marketplace-nya, terus walletnya. Nah, untuk voucher itu jadi teman-teman yang ingin membuat voucher dan menjualnya itu udah beda lagi urusannya. Jual beli itu udah jadi satu paket ketika teman-teman semua klik koinnya atau kriptonya gitu kan. Itu sudah, ya pada intinya sudah dibahas semua, tinggal pengembangannya saja. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar, dan pastikan pertanyaannya itu terkait dengan video ya. Jadi kalau misalnya belum ada yang kaitannya dengan video, tapi kalau saya bisa jawab, ya saya jawab. Kalau misalnya tidak, ya mungkin nanti di video selanjutnya akan dibahas. Jadi teman-teman tetap stay aja, subscribe, like, dan komen ya. Thank you for watching this video, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Sampai bertemu lagi.